semuanya, welcome to our video. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait efektivitas Dewan Komisaris, kunci tata kelola perusahaan yang baik. Nah, biar gak makin penasaran, langsung aja kita mulai ya. Kalau diibaratkan, perusahaan itu seperti kapal yang berlayar di lautan persaingan bisnis. Kalau perusahaan itu kapal, pasti butuh nahkoda kan? Jadi, siapa nih nahkoda utamanya? Jawabannya adalah Dewan Direksi. Namun, untuk mengawasi agar kapal itu tidak karam, dibutuhkan peran dari seorang Dewan Komisaris. Jadi, pada video kali ini, kita akan membahas tentang peran strategis Dewan Komisaris, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya, dampak bagi perusahaan, serta studi kasus nyata di Indonesia. Dan biar gak makin bingung, kita bahas satu-satu yuk. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor Per-2/MBU/03/2023 tentang pedoman tata kelola dan kegiatan korporasi signifikan Badan Usaha Milik Negara, dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris bertugas mengawasi kebijakan pengurusan dan jalannya perusahaan secara umum. Selain itu, mereka juga berwenang memberikan nasihat strategis kepada direksi untuk memastikan kelangsungan usaha dan tercapainya tujuan dari perusahaan. Prinsip pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris itu yang pertama, mereka tidak terlibat secara langsung dalam operasional, kecuali hal tersebut diatur dalam anggaran dasar atau peraturan khusus yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, pengawasan harus bertujuan demi kepentingan perusahaan, bukan untuk golongan atau pihak tertentu. Dan yang ketiga, bertanggung jawab memastikan penerapan Good Corporate Governance atau GCG secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, Dewan Komisaris juga turut berperan dalam tata kelola dan keputusan strategis perusahaan, seperti memberi persetujuan atas keputusan strategis sesuai anggaran dasar dan memantau serta mengevaluasi kepatuhan direksi terhadap temuan audit dan regulasi. Jadi, kesimpulannya, peran strategis Dewan Komisaris adalah sebagai pengawas independen yang menjaga keseimbangan antara direksi dan kepentingan pemegang saham. Dalam kerangka Good Corporate Governance, transparansi, akuntabilitas, dan integritas, Dewan Komisaris itu merupakan pilar penting. Mereka bukan hanya simbol formalitas, tetapi mereka bertugas menjaga perusahaan tetap akuntabel, bertanggung jawab, dan berorientasi jangka panjang. Dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik, efektivitas Dewan Komisaris memegang peranan yang penting. Tapi, apakah yang menjadi tolak ukur efektivitas kinerja dari seorang Dewan Komisaris? Jawabannya dapat kita temukan pada penelitian yang dilakukan oleh Nurul Aziza et al. Pada tahun 2025 yang berjudul Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Penerapan Good Corporate Governance. Penelitian tersebut menyampaikan bahwa efektivitas Dewan Komisaris itu ditentukan oleh beberapa faktor. Di antaranya, yang pertama terkait proporsi dan independensi dari Dewan Komisaris. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, semakin baik skor GCG perusahaan. Komisaris independen ini penting untuk meminimalkan konflik kepentingan dan menjaga objektivitas pengawasan. Yang kedua, kompetensi dan integritas Dewan. Kuantitas saja itu tidak cukup. Kompetensi, pengalaman, dan integritas komisaris menjadi faktor penting. Mereka harus paham prinsip-prinsip GCG dan berani menegakkan etika dalam perusahaan. Yang ketiga, terkait akses informasi. Tanpa akses informasi yang memadai, Dewan Komisaris yang independen itu hanya jadi formalitas. Data yang lengkap dan tepat waktu sangat penting untuk mendukung pengawasan yang substansial. Yang keempat, budaya perusahaan dan struktur kepemilikan. Sayangnya, di perusahaan dengan pemilik mayoritas yang dominan, fungsi pengawasan Dewan Komisaris Independen itu bisa dilemahkan. Budaya etika yang lemah dan struktur kepemilikan yang terpusat menjadi tantangan yang serius bagi seorang Dewan Komisaris. Faktor yang kelima terkait pengembangan kapasitas. Menariknya, dalam penelitian tersebut juga ditemukan bahwa perusahaan yang aktif memberikan pelatihan dan evaluasi kinerja untuk Dewan Komisaris cenderung memiliki tata kelola yang lebih baik. Jadi, efektivitas Dewan Komisaris itu bukan hanya soal jumlah, tetapi bagaimana kualitas, budaya, dan akses informasi mereka mendukung pengawasan yang adil dan berkelanjutan.
Salah satu landasan penting efektivitas Dewan Komisaris adalah penerapan 3 prinsip utama, yaitu fiduciary duty, duty of care, and duty of loyalty. Prinsip fiduciary duty mewajibkan Dewan Komisaris untuk selalu mendahulukan kepentingan perusahaan dan memegang saham di atas kepentingan pribadi. Mereka bertindak sebagai penjaga amanah, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mendukung visi dan keberlanjutan perusahaan. Duty of care menuntut Dewan Komisaris untuk menjalankan tugas dengan penuh kehati-hatian dan profesionalisme. Mereka wajib teliti, memahami risiko, dan tidak sembarangan mengambil keputusan. Duty of loyalty berarti Dewan Komisaris itu harus setia pada perusahaan, tidak boleh menyalahgunakan wewenang dan menghindari konflik kepentingan yang merugikan perusahaan. Dengan memegang teguh 3 prinsip tersebut, Dewan Komisaris bukan hanya menjaga tata kelola yang baik, tapi juga memastikan bahwa perusahaan terus berkembang secara adil dan berkelanjutan. Efektivitas Dewan Komisaris adalah kunci yang menghubungkan praktik good corporate governance dengan performa nyata perusahaan. Dewan Komisaris yang efektif memastikan prinsip-prinsip GCG itu berjalan, yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan fairness. Apa hasilnya? Dalam penelitian yang dilakukan oleh Brian Prastika DP pada tahun 2015 dan Nurul Azizah et al. Pada tahun 2025, menunjukkan perusahaan dengan Dewan Komisaris independen yang aktif memiliki tingkat ROE dan ROA yang lebih tinggi. Ini artinya, makin aktif Dewan Komisaris, makin kuat kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, pengawasan yang transparan dan akuntabel menurunkan resiko fraud dan meminimalkan konflik kepentingan. Investor dan publik lebih percaya pada perusahaan yang menunjukkan Dewan Komisaris aktif dan penerapan GCG yang konsisten. Jadi, efektivitas Dewan Komisaris itu adalah kunci yang menjembatani prinsip GCG dan kinerja nyata perusahaan. Mereka bukan hanya simbol, mereka adalah pilar yang menjaga arah perusahaan tetap sesuai dengan nilai-nilai tata kelola yang baik. Setelah kita bahas terkait peran strategis, faktor penentu efektivitas, prinsip pengawasan, dan dampak efektivitas Dewan Komisaris, mari kita lihat bagaimana kenyataan yang terjadi sebenarnya. Nah, ini terdapat beberapa contoh studi kasus nyata di Indonesia yang dapat dijadikan sebagai contoh sukses dan pelajaran berharga dari kegagalan Dewan Komisaris yang ada di Indonesia. Yang pertama datang dari Telkom Indonesia. Telkom Indonesia adalah perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia dan menjadi contoh teladan penerapan good corporate governance terbaik di Asia Tenggara. Apa rahasianya? Rahasianya ada pada Dewan Komisaris Telkom Indonesia itu aktif dan strategis. Mereka rutin mengawasi direksi dan memberi masukan strategis yang penting. Keterlibatan komisaris independen yang berpengalaman dan berintegritas menambah keseimbangan dan objektivitas. Hasilnya, kinerja keuangan Telkom itu tetap solid dengan ROE dan ROA yang konsisten positif. Telkom juga diakui dalam ASEAN Corporate Governance Scorecard dan menjadi perusahaan BUMN yang terpercaya di mata investor. Yang kedua ada Bank Mandiri. Contoh sukses lainnya datang dari Bank Mandiri yang merupakan bank terbesar di Indonesia yang fokus pada penguatan tata kelola dan risiko. Dewan Komisaris Bank Mandiri sangat proaktif dalam mengevaluasi risiko kredit, kepatuhan, dan kinerja direksi. Mereka juga rajin meningkatkan kapasitas melalui pelatihan GCG dan workshop risiko. Hasilnya apa? Hasilnya bisa dilihat pada laba yang stabil, kesehatan keuangan yang kuat, dan penghargaan GCG terbaik di sektor perbankan nasional. Selanjutnya ada Garuda Indonesia. Nah, tidak semua perusahaan itu mampu memanfaatkan Dewan Komisaris mereka secara optimal. Garuda Indonesia menjadi contoh nyata ketika Dewan Komisaris itu gagal menjalankan fungsi pengawasan yang baik. Dewan Komisaris Garuda dinilai kurang proaktif dan hanya fokus pada rapat-rapat formalitas. Mereka gagal menindaklanjuti sinyal-sinyal fraud yang muncul, dan hasilnya manipulasi laporan keuangan yang merugikan perusahaan, reputasi perusahaan runtuh, dan kepercayaan publik yang hilang terhadap Garuda Indonesia. Selanjutnya, contoh yang keempat ada Jiwasraya. Kasus Jiwasraya menjadi skandal keuangan terbesar di Indonesia. Penyebabnya adalah Dewan Komisaris yang tidak menjalankan pengawasan yang tegas pada direksi yang mengambil investasi beresiko tinggi. Tidak ada tindakan pencegahan, konflik kepentingan tak terdeteksi, dan akhirnya kerugian triliunan rupiah serta kepercayaan publik yang lenyap terhadap asuransi Jiwasraya. Nah, beberapa studi kasus tersebut menunjukkan Dewan Komisaris yang efektif adalah kunci nyata penerapan GCG bukan hanya di atas kertas, tapi nyata adanya di lapangan.
Semoga kisah sukses dan kegagalan ini bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana Dewan Komisaris yang berani, independen dan aktif bisa membawa perusahaan menuju tata kelola yang berkelanjutan. So, gimana teman-teman? Sudah jelas kan ya? Dewan Komisaris yang aktif, profesional dan berintegritas bukan hanya simbol. Mereka itu adalah pilar penting yang menjaga arah perusahaan tetap pada jalur yang sehat dan berkelanjutan. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa pada video kami yang lainnya.